Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang ad-durusu wal idhatu wal ibaru allati tu'khad min qissati ashabil qaryah. Pelajaran, nasihat-nasihat dan ibrah-ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Qaryah. Ada 5 pelajaran, kita baru sampaikan 4 pelajaran. Yang pertama, ad-da'i ilallah yataqawwa bi ikhwanihi ad-du'at. Ad-da'i ilallah itu kuat dengan saudara-saudaranya para da'i. Jadi kita butuh kawan-kawan kita, ya, jangan bersendirian dalam berdakwah, karena dai yang satu dikuatkan dengan dai yang lainnya. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar dikuatkan dengan saudaranya, yaitu siapa? Harun. Dia seorang nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tatayyuru khuluqun zamim min akhlaqil jahiliyah wa huwa syirkun wa haram. At-tatayyur menganggap sial dengan sesuatu adalah akhlak yang tercela, yang merupakan akhlak kaum jahiliyah, yang merupakan kesyirikan dan haram hukumnya. Jadi menganggap sial dengan angka juga termasuk. Misalkan angka 13 itu apa? Sial. Ya. Menganggap sial dengan tempat seperti rumah, misalkan kalau pas dengan gang tusuk sate di rumah itu jadi sial. Ini adalah akhlak jahiliyah, sikap jahiliyah, sifat jahiliyah, keyakinan jahiliyah, dan hukumnya haram. Kemudian yang kedua dulu ya. Yang kedua tadi, at-takdzib birusul wa du'at uslubun qadim lil kufar. Jadi mendustakan para rasul dan para dai ini merupakan metode sejak dulu dipakai orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, tatayur tadi. Yang keempat adalah tariqul mursalin huwa tariqul wahid lil wusuli ila ridha rabbil alamin wa ila jannatin na'im. Jalannya para rasul adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk sampai ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang keempat.
Jadi thoriq al-mursalin adalah jalan satu-satunya jalan. Kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan ridha Allah, maka kembali kepada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beberapa sebab. Yang pertama, dakwahnya para rasul dakwah apa? Rabbaniyah. Dari Allah dakwahnya. Kemudian yang kedua, para rasul tidak meminta upah dari dakwahnya. Ikhlas dalam berdakwah. Oleh karena itu, maka dakwahnya para rasul satu-satunya jalan. Beda dengan dakwahnya orang-orang yang menyimpang, mencari keuntungan dari dakwahnya. Dan saya khawatir, sangat khawatir ada fenomena di mana sebagian dai dijadikan umpan untuk bisnis, dijadikan pancingan untuk meraup harta kekayaan, ya, seperti iklan, ya, ada iklan tertentu dipasang artis, ya kan, artis laki-laki atau wanita modelnya. Yang saya khawatirkan sekarang adalah baik disengaja atau tidak disengaja, baik sadar atau tidak sadar, sebagian dai dijadikan tuh iklan-iklan tertentu, menarik massa, padahal tujuannya adalah bisnis. Tujuannya bisnis, dai-nya cuma sebagai pajangan untuk narik orang. Ya, hendaknya kita takut pada Allah. Dakwah, ya, murni dakwah. Seperti dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, agar berkah. Bisnis lain lagi. Jangan sampai ustadz dihinakan, sunnah dihinakan. Semua mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan dakwah salaf untuk iklan tertentu. Ya, ini yang harus kita sadari, perhatikan. Dakwah kita hendaknya murni seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka, orang yang tidak meminta upah dari dakwah mereka. Ini fenomena yang sangat dikhawatirkan. Ya. Kemudian dakwah mereka yang ketiga, tegak di atas apa? Tegak di atas ilmu, faham dan hikmah, kasih sayang dan basatah. Kemudian yang keempat, dakwah mereka jelas, tidak gumud, terang. Dakwahnya dakwah tauhid. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang musyrik. Dakwahnya jelas, ahlu sunnah wal jamaah. Bukan rafidah, bukan dakwahnya mu'tazilah, bukan dakwahnya khawarij yang suka kafirkan sana kafirkan sini akhirnya ngebom. Bukan dakwahnya aqlaniyin, bukan dakwahnya hizbiyin, tapi tegas, gumud, tidak bersembunyi di belakang retorika. Ya, Anda kasih contoh, ikhwan. Ketika ulama berbicara tentang pengeboman, kata ulama sesat, nyimpang. Dan para dai ahlu sunnah tegas dalam masalah ini.
nggak boleh. Tapi ada dai-dai yang abu-abu yang mengatakan kan yang tidur di hotel tersebut orang-orang kafir, kan mereka joget-joget telanjang, maka nggak apa-apa dibom. Ada nggak apa-apanya? Wajar. Ini abu-abu yang begini. Betul, joget-joget mereka merusak kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin dari perbuatan orang-orang kafir. Ini masalah lain. Dan tidak ada seorang muslim pun yang menyetujui perkara mereka. Tapi pengeboman juga tidak kita setujui. Dan kita kalau tahu deportasi, pulangkan ke negerinya. Bukan sebagai alasan untuk dibom. Ya, tak benar. Lihat, dai ahlu sunnah ketika berbicara jelas, wadih, hak, batil, sunnah, bid'ah. Ya, ini wuduh, jelas, tidak bersembunyi di belakang retorika. Kemudian yang kelima, dakwah mereka memperhatikan apa? Tauhid. Dakwah mereka memperhatikan tauhid dan memperingati manusia dari kesyirikan. Yang kelima yang belum kita bahas dan kita bahas insyaallah singkat adalah ghadan indallahi tajtami'ul khusum. Ghadan indallahi tajtami'ul khusum. Ya. Wa min ad-durusi wal 'idhat wal 'ibar allati tu'khadhu min qissati ashabil qaryah ghadan indallahi tajtami'ul khusum. Di antara pelajaran adalah ghadan, artinya besok, esok. Di hadapan Allah berkumpullah orang-orang yang berseteru. Berkumpullah orang-orang yang berseteru. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat ke-32. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan setiap mereka dikumpulkan lagi kepada kami. Dan setiap mereka dikumpulkan lagi kepada kami. Semua kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman wa ilaihi turja'un. Kalian dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah lah kalian dikembalikan. Syekh rahimahullah berkata, ibadallah al-mautu haqqun katabahu Allah 'alal jami', 'alal mu'mini wa 'alal kafir. Wahai hamba-hamba Allah, kematian itu merupakan hak, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan untuk semuanya. Kematian pasti akan mendatangi orang-orang yang beriman. Begitu juga kematian juga akan dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Fal mu'min yantaqilu bil mauti ila jannatil qabri thumma ila jannatil khuldi. Perbedaannya di sini, ikhwah. Orang yang beriman dengan kematian itu dia pindah, sekedar pindah saja. Pindah dari dunia ke kesenangan kuburan, jannatil qabr, surga yang ada di kuburan, kenikmatan kuburan. Dari dunia ke kenikmatan kuburan. Setelah itu ila jannatil khuld, pindah ke surga yang kekal. Ini orang yang beriman. Oleh karena itu wajib kita menjaga keimanan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.
Di kematian itu memindahkan orang beriman ke jannatil qabr, ke kuburan yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jannah disebut jannah. Kemudian ke jannatul khuld. Wal kafiru yantaqilu bil mauti min azabid dunya ila azabil qabri thumma ila azabi jahannam. Sedangkan orang kafir dengan kematian itu dari azab dunia ini azab, ya, dari azab dunia dia pindah ke azab al-qabr, disiksa di kuburan. Dan datang malaikat tanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia bilang, "Ha ana la adri." Ya. Kemudian, "Apa agamamu?" "Ana la adri." Siapa orang yang diutus? Atau siapa nabimu? Ha ana la adri. Disiksa orang ini. Ya, kemudian yang fajar itu didatangi oleh orang yang wajahnya sangat buruk, baunya sangat busuk. Ditanya, "Man anta?" Siapa kau? Dia jawab, "Ana amaluka talih." Aku amalmu yang buruk. Ya. Wal'iyadzu billah. Nah, kemudian dari situ summa ila azabi jahannam. Kemudian dipindahkan ke azab neraka jahannam. Ini orang kafir. Wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang beriman yang datang dari ujung kota bergegas, ya, setelah dia dibunuh oleh kaumnya. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada orang tersebut, masuklah ke surga. Dia berkata, "Ya laita qaumi ya'lamun." Alangkah bagusnya seandainya kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena ampunan Rabbku, dan Rabbku telah menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Dimasukkan ke mana? Ke surga. Ya. Wa qala ta'ala an ashabil qaryatil kuffari alladhina qatalu dzalika ar-rajula wa kadzdzabu bi rusulillah. Adapun tentang ashabul qaryah, Allah berfirman, ya, mereka orang-orang yang kafir yang membunuh laki-laki tadi, yang mendustakan para rasul, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Kami tidak berhak mengazab mereka melainkan cuma teriakan sekali saja. Nah, tiba-tiba mereka semua mati. Ini akhir daripada kekafiran. Ya hasratan 'alal ibad. Jadi sangat merugi sekali hamba-hamba tersebut. Wa yaumal qiyamah wa indallahi tajtami'ul khusum. Pada hari kiamat di sisi Allah mereka orang-orang yang berseteru berkumpul. Yajtami'ul qatilu ma'al maktul. Pembunuh berhadapan dengan yang dibunuh. Az-zalim ma'al mazlum. Orang yang mendolimi bersama dengan orang yang dizalimi. Wa hunaka turaddul huquq ila ashabiha. Dan di sana hak-hak dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Hunaka yajtami'ul Faruq Umar radhiyallahu anhu ma'al kalbi alladhi qatalah. Di sana di hadapan Allah, ikhwani fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq berhadapan dengan pembunuhnya al-kalb. Al-kalb ini artinya apa? Anjing. Anjing yang membunuhnya. Oke. Orang Persia akan berhadapan dengan Umar. Wa yaltaqi Utsmanu Ibnu Affan radhiyallahu anhu ma'a qatilih. Utsman bin Affan juga akan bertemu, ya, dengan para pembunuhnya. Akan bertemu dengan para pembunuhnya di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Kaum Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan. Subhanallah, ngeri ikhwan. Apa yang akan mereka katakan di depan Allah? Ya. Wa yajtami'u Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ma'a qatilih. Begitu juga Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan pembunuhnya, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji, seorang khawarij yang khabith. Ya. Berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajtami'u ahlus sunnati ma'al ladzina yatafannanuna fi ta'dzibihim wa qatlihim min ahli al-bid'ah wad-dhalali wal kuffari wal mujrimin. Demikian juga ahlu sunnah akan berhadapan dengan ahlul bid'ah yang macam-macam dengan menggunakan berbagai macam cara mereka menyiksa ahlu sunnah, membunuh ahlu sunnah. Ya. Ahlu sunnah berhadapan dengan orang-orang yang sesat, orang-orang kafir, mujrimin, yang memfitnah mereka, yang mencela mereka, ya, mengucilkan mereka. Berhadapan di hari kiamat. Jangankan mereka, kambing saja, ikhwani fillah, kambing yang bertanduk dengan kambing yang enggak bertanduk dikisos. Kambing yang bertanduk nyeruduk kambing yang tidak bertanduk, nanti dikisos, dibalas di hari kiamat. Akan dibalas. Maka hati-hati kita bersikap di atas muka bumi ini. Kalau luput di dunia, tidak akan luput di akhirat. Hati-hati ngomong, hati-hati berbuat, ya, dan seterusnya. Dan juga masalah hutang piutang, ya, terus hati-hati. Ini akan diambil di hari kiamat kelak. Ya, orang yang membunuh juga demikian. Orang yang dibunuhnya berkata kepada Allah, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Tanya pada orang ini yang membunuhku, kenapa dia bunuh aku? Nah, itu. Ya. Jadi akan apa? Saling berhadapan. Saling berhadapan. Wa hunaka tunsabul mawazinu lil qada. Di sana ditegakkan timbangan-timbangan yang adil untuk diputuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-47, "Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Beda dengan di sini. Ya, orang yang benar belum tentu dibenangkan. Ya, beda maksudnya dengan di dunia. Hakim mudah disogok pakai fulus. Yang benar kadang tidak dimenangkan, yang salah kadang dimenangkan. Di akhirat enggak ada sogok menyogok. Yang zalim akan ditindak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini kita menjadi tenang, ikhwah. Sangat tenang kalau kita memahami ini. Ya, tidak akan takut dizalimi, tidak akan takut digibahi. Ya, tidak pusing dengan celaan. Karena itu semua akan kembali berubah menjadi kebaikan bagi yang dizalimi, yang dicela, yang digibah, yang dibuli pada hari kiamat. Jadi amal soleh semua. Yang rugi yang siapa? Yang zalim, yang menggibah, yang mencela. Amal solehnya dikasih gratis. Nauzubillah. Di malam hari sholat semalaman sampai nangis-nangis. Kemudian di siang hari dia kasih pahala sholatnya kepada saudaranya yang dia gibahi. Dia kasih kepada ustadz yang pernah dia gibahi. Dia kasih kepada
temannya yang pernah digibahi, padahal tanpa salah, tanpa dosa, hanya dengan dzan, gibah. Salat malamnya dikasih, puasanya dikasihkan ke orang, sedekahnya dikasihkan ke orang. Wal'iyadzu billah. Fala tullamu nafsun syai'a. Fala tullamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun yang dizalimi. Ikhwah, Anda cukupkan sampai sini ya. Kemudian ikhwah, kita masuk kepada kisah yang kedua ya. Di sini salisan itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu kisahnya dulu, kemudian fawaidnya, kemudian kisah lagi. Penjelasan, kemudian fawaidnya lagi. Makanya di sini panjang. Makanya seperti yang saya katakan, saya nggak akan baca semuanya. Baca poin-poinnya saja yang saya anggap penting, Mungkin ada yang penting tidak terbaca sama saya mungkin, ya. Kisah yang akan kita bahas berikutnya adalah yang ada Allah sebutkan di surat Al-Mu'min. Ya, di surat Al-Mu'min ayat yang ke-23 sampai 46. Ayat 23 sampai 46. Nanti di rumah dibaca lagi. Sebelum tidur dibaca ayat ini, ditadaburi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan dengan keterangan yang jelas. Ila Fir'auna wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kazzab. Kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, dan mereka berkata, sahirun kazzab. Dia adalah tukang sihir dan tukang dusta. Jadi Nabi Musa dikatakan tukang sihir dan tukang dusta oleh Fir'aun, Qarun dan Haman. Ya, oleh Fir'aun, Haman dan Qarun. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu iqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka ketika datang kepada mereka dengan membawa al-haq dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki yang bersamanya, yang beriman bersamanya, dan biarkan hidup wanita-wanitanya. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Namun tidaklah kaid, yakni makar, tipu daya orang-orang kafir melainkan dalam kesesatan. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtulu Musa wal yad'u rabbah. Lihat ikhwah dari sini nih, perhatikan. Fir'aun berkata, "Zaruni, biarkan aku akan bunuh Musa." Dan hendaknya dia berdoa, meminta kepada Rabbnya. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku khawatir dia merubah agama kalian dan dia menampakkan kerusakan di muka bumi. Ini nih. Nanti kita bahas ya poin yang kedua di sini. Dari dulu sampai sekarang orang-orang sesat, orang-orang kafir ya, dan anak cucu mereka itu merubah haqa'iq. Ya, merubah haqa'iq. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Dibuat syubhat. Musa itu ingin merubah agama kalian. Itu. Ya. Kita jaga nih keamanan dari negeri Mesir ini. Gitu ya. Pokoknya Musa itu khawatir, sangat mengkhawatirkan. Itu begitu dakwahnya. Ya.
Au yudhhira fil ardil fasad, atau menampakkan kerusakan di muka bumi. Wa qala Musa berkata, menjawab, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb kalian kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari penghisaban. Kemudian ini juga kisahnya nih. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Ya, karena kisah yang akan kita bahas ini berbicara tentang seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Nah, ini nih. Ya, ayat yang ke-28 dari surat Al-Mu'min. Allah berfirman, wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun, berkatalah seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanah, yang menyembunyikan keimanannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidaklah beriman dari keluarga Fir'aun cuma dua. Ini dan siapa? Istrinya. Ya, ini dan istrinya. Istrinya namanya siapa? Ya? Asia. Dia berkata, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kamu akan membunuh? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah? Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sesungguhnya dia telah datang membawa keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Wa iyyaku kadziban fa 'alaihi kadzibuh. Apabila dia dusta, apabila dia berdusta, maka dia akan menanggung dosa dari dustanya. Cerdas ngomongnya, luar biasa. Ya. Dan bahasanya sangat bagus, tersusun rapi. Wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tetapi kalau Musa benar, jujur dan benar dakwahnya, niscaya kalian akan tertimpa musibah, bencana yang dijanjikan dari sebagian yang dijanjikan oleh dia. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membimbing orang yang melampaui batas dan pendusta. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-44. Ya, panjang ya perkataannya sampai ayat ke-44. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian akan ingat apa yang aku katakan pada kalian. Pasti kalian akan ingat. Ya, ini dakwah luar biasa, ikhwah. Di depan Sultan Jair, kalimatu haq afdalul jihad. Sebaik-baik jihad itu di depan penguasa yang zalim. Ini maknanya. Dan ini yang benar dari berdakwah. Ya. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair, bukan teriak-teriak di lapangan. Ya, di depan, di hadapan sultan yang jair. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha la yahdi Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Nah, ketika mereka tahu mukmin ali Fir'aun ini beriman, mereka bikin makar tuh. Ingin membunuh dia. Tapi Allah selamatkan. Ya. Allah berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Dan Allah jaga dia dari keburukan-keburukan makar mereka. Subhanallah, ikhwan. Kalau ini terjaga.
dari keburukan makar mereka. Ya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Sedangkan Firaun dikepung dengan azab yang sangat buruk. Kemudian Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Jadi api diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari, di sore hari. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari kiamat tegak dikatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah keluarga Firaun ke azab yang paling keras. Ya. Ini kisahnya, dan ada 3 unsur, 3 poin ikhwah yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama, kissatus sira'i, mestinya di kasrah ya, karena kisah itu sebagai apa? Mudhaf ya. Kissatus sira'i idhafah. Qissatu as-sira'i. Ya, as-sira'i mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Qissatu as-sira'i bainal imani wal kufri wahidatun fi kulli zaman wa makan. Jadi kisah perseteruan antara 2 hal, antara iman dan kekafiran, itu sama, wahidah. Fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu dan tempat. Jadi jangan aneh ikhwan ya. Ada 2 perseteruan besar antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dan antara kekafiran. Ya. Ini kita harus sadar. Jadi perseteruan antara keimanan kekafiran akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan manusia terbagi 2. Ada yang membela al-haq dan ada yang menentang al-haq. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Kalau munafik masuk ke kufur. Ya. Dan di surga juga ada 2. Ada maghfirah dan ada azab. Cuma ada 2. Ada ampunan dan ada azab. Dan di akhirat juga ada 2. Allah katakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok besar masuk surga dan kelompok yang lain masuk sa'ir, masuk neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Di dunia ini seperti ini. Berseteru. Ya. Apalagi zaman medsos ini tampak sekali mana yang bela yang hak dan mana yang bela kebatilan. Ya. Mana yang berada di atas al-haq dan mana yang di atas kebatilan. Mana yang ngerti kebenaran, mana yang tidak ngerti. Dan ini harus kita sadari. Sama sejak dulu. Fi kulli zaman wa makan. Setiap tempat dan masa, atau di setiap masa dan tempat ada perseteruan antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dan kekafiran. Poin yang kedua yang akan dibahas adalah mawazinu ahlil batil maqlubatun ma'kusatun qadiman wa haditha. Jadi timbangannya ahlul batil itu terbalik. Timbangannya ahlul batil terbalik. Artinya apa? Berbeda. Ya. Antara cara pandang orang-orang kafir, orang munafik dengan cara pandangnya orang-orang yang beriman. Itu sejak dulu sampai sekarang. Cara pandangnya beda. Cara berpikirnya beda. Ngomongnya juga beda. Ya. Timbangan yang digunakan beda. Antum lihat orang Fir'aun ya. Fir'aun yang Allah katakan innahu tagha, ya. Yang merusak di atas muka bumi,
Dia malah menuduh Musa alaihissalam yang ingin membuat atau mengadakan perbaikan di muka bumi dengan apa? Dengan saya khawatir terhadap Musa ini kata Fir'aun, ya, dia akan merubah agama kalian. Lihat, Musa ini akan merubah agama kalian. Nah, ditakut-takutilah umatnya. Ya. Dakwah Islam juga demikian. Awas, para dai ini akan merubah adat istiadat, merubah agama kalian, nenek moyang kalian akan dirubah. Sama yang jenggot-jenggot itu. Gitu kalimatnya. Ya? Sama yang ngakunya sunnah. Ya. Dirubah dan berbeda cara pikirnya. Ma'kusa maklubah. Wa qadiman wa hadisan. Dulu sampai sekarang. Ya. Akan dibahas, bagus sekali pembahasannya sama beliau. Insyaallah. Poin yang ketiga, nasihatu mu'minin fiha tadhkirun wa tahzir. Nasihat orang yang beriman ada dua hal isinya. Tazkir, memberikan peringatan, tazkir, wa tahzir. Ya. Jadi tazkir ini mengingatkan, tahzir memperingatkan. Jadi mengingatkan, ya, kemudian mewanti-wanti setelah itu. Ya. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya sama, ya. Tazkir dan tahzir sama, padahal beda tuh. Ya. Jadi ada 3 poin insyaallah yang akan kita bahas, ya. Poin yang pertama adalah Qisatus sira' baina al-imani wal kufri wahidatan fi kulli zaman wa makan. Tapi kalau misalkan gini, maksud sira'nya doma itu alal hikayah bisa jadi. Saya tidak salahkan ini, ya. Kalau misalkan as-sira' yang dimaksud adalah alal hikayah dengan doma, ini bisa jadi, ya. Qisatu as-sira'u, ya. Saya sudah dengar azan dan untuk supaya lebih khusyuk kita bahasnya, tidak terburu-buru supaya dapat ilmu juga, ya. Insyaallah kita akan tunda untuk pertemuan berikutnya. 3 poin ini. 3 poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Mudah-mudahan manfaat, ya. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.